Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, kita bersyukur bisa berjumpa lagi dalam Renungan Harian edisi 2 Maret di hari ini. Mari kita mengawali dengan doa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini. Kita berdoa. Puji syukur hari ini kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena berkat pertolongan, perlindungan, dan penyertaan Tuhan sajalah, sehingga kami boleh beristirahat dengan baik, kami boleh melalui malam yang ada. Puji syukur Tuhan bangunkan kami pagi ini dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan yang baru yang Tuhan telah perbarui. Kami bersyukur untuk nafas hidup yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami. Kami mau mengawali aktivitas kegiatan kami sepanjang hari ini dengan membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Karena itu hamba berdoa, Roh-Mu yang kudus tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini, saya ambil dari Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Firman Allah berkata demikian, saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Demikian firman Allah di hari ini yang intinya mengajar kita untuk hidup dengan iman. Hidup dengan bermodalkan iman. Itulah inti renungan firman Allah di hari ini. Saya percaya Tuhan mau bagi kita sebagai umat, sebagai orang percaya, supaya kita menjalani hidup ini dengan iman. Supaya kita menjalani hidup ini dengan bermodalkan iman. Karena itu sesuatu yang sangat penting. Nats firman Allah yang kita baca secara khusus dari pasal 11 dari kitab Ibrani berbicara mengenai saksi-saksi iman yang menunjukkan bagaimana mereka menjalani hidup dengan iman, bagaimana mereka menjalani kehidupan mereka dengan bermodalkan iman. Karena itu mereka dimasukkan dalam saksi-saksi iman, termasuk sebagai pahlawan-pahlawan iman. Lalu pertanyaannya adalah, mengapa kita harus menjalani hidup dengan iman? Kenapa kita harus menjalani hidup dengan modal iman? Setidaknya ada dua alasan kenapa kita harus menjalani hidup dengan iman. Alasan yang pertama dalam ayatnya yang pertama bagian A, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kenapa kita harus menjalani hidup dengan iman, dengan bermodalkan iman? Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kita berharap sesuatu dari Tuhan, dasarnya iman. Kita tidak bisa berharap sesuatu dari Tuhan kalau kita tidak punya iman. Karena Tuhan itu bekerja berdasarkan iman kita. Kita tidak bisa berharap kesembuhan dari Tuhan kalau kita tidak punya iman. Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi kita berharap mujizat dari Tuhan, dasarnya iman. Kita berharap pertolongan Tuhan, dasarnya iman. Kita berharap kesembuhan dari Tuhan, dasarnya iman. Karena itu sangat penting sebagai umat, sebagai orang percaya, untuk kita hidup dengan iman. Kita menjalani kehidupan ini dengan bermodalkan iman, karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kita tidak bisa berharap sesuatu dari Tuhan kalau kita tidak punya dasar iman. Karena itu mari sebagai umat, sebagai orang percaya kita mulai belajar untuk menjalani hidup ini dengan dasar iman. Kita mulai belajar menjalani hidup ini dengan keyakinan yang kokoh kepada Tuhan, dengan bermodalkan iman, karena itu sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Hal yang kedua, mengapa kita harus hidup dengan iman? Mengapa kita harus menjalani hidup dengan bermodalkan iman?
ayat 1 bagian B, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Harusnya yang namanya bukti itu berarti sesuatu yang kita lihat. Tapi iman berkata bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu yang namanya iman. Kita tidak pernah melihat, tapi kita mempercayai itu. Bahwa itu pasti terjadi, bahwa itu betul-betul ada. Makanya dijelaskan dalam ayat 2 dan 3. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Kita tidak pernah melihat bagaimana Tuhan menciptakan alam semesta. Tapi kita percaya bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah melalui firman-Nya dari sesuatu yang tidak pernah kita lihat. Tapi iman meyakinkan kita, memastikan kita bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah dengan firman-Nya. Jadi kenapa kita harus menjalani hidup dengan iman, dengan bermodalkan iman? Karena iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bukan hanya bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat yang bersifat masa lampau. Mengenai peristiwa-peristiwa dalam perjanjian lama, kita tidak pernah melihat itu. Tapi kita bisa membuktikan itu dengan iman dan kita mempercayai bahwa nabi-nabi dalam perjanjian lama, kota-kota yang ada dalam perjanjian lama, peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi dalam perjanjian lama, bahkan yang ada dalam perjanjian baru, kita percaya bahwa itu betul. Karena apa? Karena kita punya iman. Jadi kenapa kita harus menjalani hidup dengan iman? Kenapa kita harus menjalani hidup dengan modal iman? Karena iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tapi iman juga bisa melihat sesuatu yang tidak kita lihat yang bersifat keakanan. Sesuatu yang bersifat nanti. Ada yang tidak kita lihat yang bersifat lampau yang telah terjadi. Tapi juga iman itu melihat sesuatu yang tidak kita lihat ke depan. Tapi kita membuktikan seolah-olah itu sudah terjadi, maka itu terjadi. Makanya itu pentingnya iman. Iman itu bisa melihat jauh ke depan sesuatu yang kita harapkan, sesuatu yang kita cita-citakan, sesuatu yang kita dambakan, yang belum kita lihat. Tapi seolah-olah kita sudah bisa membuktikannya karena kita melihatnya dengan kacamata iman. Maka saya percaya itu pasti akan terjadi dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Jadi sebagai umat kita diajar oleh firman Allah hari ini. Mari kita menjalani hidup dengan iman. Menjalani hidup dengan bermodalkan keyakinan. Karena iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita belum melihat sesuatu yang kita harapkan ke depan. Tapi itu seolah-olah sudah bukti yang kita sudah lihat dengan kacamata iman. Bukti bahwa seolah-olah itu sudah telah terjadi dalam hidup kita. Maka itu pasti akan terjadi dalam hidup kita. Jadi sebagai umat mari kita belajar untuk menjalani hidup ini dengan bermodalkan iman. Dengan bermodalkan keyakinan. Karena kita percaya iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kita berharap sesuatu dari Tuhan. Dasarnya hanya dengan iman. Hanya dengan modal iman. Tidak bisa dengan yang lain. Dan yang kedua, kenapa kita harus menjalani hidup dengan iman? Karena iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kiranya Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu di hari ini, yang boleh mengajar kami untuk kami hidup dengan iman. Hidup dengan bermodalkan iman. Karena dua alasan penting. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Untuk berharap sesuatu dari Tuhan, tidak bisa dengan yang lain kecuali iman. Untuk melihat sesuatu yang belum terlihat,
menjadi bukti dan itu terjadi semuanya dasarnya dengan iman. Karena itu hamba berdoa Roh-Mu yang kudus tolonglah kami, supaya kami jalani hidup ini dengan iman kepada Allah, sehingga kami akan melihat mujizat demi mujizat akan terjadi dan menyertai kehidupan kami. Hamba mohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang boleh mendengarkan renungan harian di hari ini. Berkat kekuatan, kesehatan yang baik, umur panjang, segala usaha dan pekerjaan mereka hamba berdoa dibuat Tuhan berhasil sukses untuk kemuliaan nama-Mu. Umat-Mu dalam pergumulan hamba berdoa kuatkan, teguhkan iman mereka dan berilah jalan keluar bagi setiap pergumulan mereka. Umat-Mu yang dalam keadaan sakit hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan mereka dari sakit yang diderita. Kami mau pasrahkan seluruh hidup kami dalam aktivitas dan kegiatan kami sepanjang hari ini hanya dalam tangan-Mu saja ya Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, sampai berjumpa lagi dalam renungan harian edisi berikutnya.